Tidak ada yang lebih penting hari-hari ini daripada shalom, damai sejahtera. Karena itu shalom atas Anda semua warga kerajaan Tuhan. Jaga hati dan pikiranmu. Tema kita dalam bulan November 2023 ini adalah Christ likeness. Jelas dan gamblang tujuan kita. Sebab kalau kita nggak tahu tujuan kita akan meleset dari sasaran. Hamartia, dosa itu meleset dari sasaran. Di ayat yang sangat terkenal yang sering dikutip tapi salah dikutip adalah Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam bahasa Inggris tidak ada perkataan Allah. Ya, di sini nanti kita punya pemikiran yang keliru sebab banyak faham yang mengatakan bahwa iblis itu adalah instrument of God. Alatnya Tuhan juga kepada umat Tuhan. No, Satan, devil dengan semua pengikutnya adalah musuh Tuhan dan musuh kita. Ya, dan di sini disebutkan rencana Allah for His purpose. Langkah kemenangan pertama bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan. Ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula di sini predestinate. Ya, kita tahu bagaimana. Saya tidak percaya bahwa ada yang ditentukan binasa, ada yang ditentukan selamat, tidak. Tapi rencana Allah in His foreknowledge. Mereka juga ditentukannya semula menjadi apa? Serupa dengan gambaran putranya. Supaya anaknya itu menjadi yang bukan satu-satunya. Yang sulung dari antara banyak saudara. Ya, sering saya pakai bahasa Surabaya, Tuhan Yesus itu kode saya, kakak tertua, Lauta. Kakak terbesar, artinya kita ini adiknya Tuhan Yesus, saudara, yang sudah dilahirkan baru. Dan mereka yang ditentukan dari semula itu, saudara saya, mereka dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggil, kita lihat ya, ditentukan, dipanggil, kemudian dibenarkan, baru dimuliakan. It's a process. Jadi serupa dengan gambaran anaknya itu conform. Bukan transform ya, tapi conform. Conform itu berarti dengan kekuatan, dengan tekanan. Tentu saja kalau kita melihat bagaimana yaitu Christ likeness. Ibrani pasal 2 mengatakan dengan penderitaan. Tidak ada orang suka penderitaan. Kapan itu ada seorang pengkhotbah yang mungkin dia maksudnya joking. Dia berkata, I give my wife 3 rings. 3 cincin. Engagement ring, cincin pertunangan. Wedding ring dan suffering katanya. Dan mereka semua ketawa. Rupanya ngaku dosa rame-rame. Tapi kita melihat di sini the purpose of God. Mike ini diciptakan for a special purpose. Dipakai jadi palu bisa. Dibuat ngulek sambal bisa juga. Tetapi itu namanya misuse. Salah mempergunakan ya. Saudaraku, kalau kita tidak mengerti tujuan untuk diciptakan, maka kita akan menyalahgunakannya. Dan dengan jelas rencana Allah menjadikan kita seperti Kristus. Christ likeness. Dan kita tahu bagaimana Kristus mengalami dibully, dianiaya, dihina, diludahi, dicerca, terakhir dianiaya dan disalib. Untuk apa? Menjadi sempurna. Kristus disempurnakan dengan penderitaan. Karena itu dia bisa berteriak, Tetelestai, sudahlah genap. Demikian juga. Memang bangga jadi adiknya Tuhan Yesus. Tapi sejak saya menjadi pengikut Kristus, maka pembentukan terjadi. Salah mengerti, dikatain orang, dihina, diancam dan sebagainya. Tapi saya mengerti, kita tahu. Bukan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang datangkan, saya beberapa kali yaitu dideteksi kanker dan bagaimana. Bukan dari Tuhan, dari iblis. Karena itu kita lawan, saudara. Jadi Roma 8 ayat 28 jangan quote salah ya. Tidak ada perkataan Allah di situ. Bukan Allah turut bekerja. No, Dia cuma memberikan kebaikan dan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Kita ada di tempat ini adalah satu kesempatan yang dahsyat dan luar biasa buat kita. Kita dipilih untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Haleluya. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Oh haleluya Jesus. Biarlah
Biarlah kekudusan melingkupi seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Hadirat-Mu oh Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Layakkan setiap kami. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu berhiaskan dengan kudusan.
untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, Raja mulia yang berkuasa selama-lamanya. Lagi Yesus Raja segala-galanya, menjadi sama seperti Kristus. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Di hadiratmu kami kuat, di hadiratmu kami kuat Tuhan, Allah yang berkuasa. Pulihkan setiap umatmu di hadiratmu Tuhan. Haleluya. Kekuatan Allah turun atas setiap hidup kami. Haleluya. Jesus Raja. Di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan, kekuatan-Mu nyata, ketenangan di dalam setiap hidup kami, bahkan segala sesuatu berkat Allah melimpah, bahkan kelimpahan Allah dilimpahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami tahu saat pagi hari ini Engkau memberkati kota Jember dengan limpahnya, di mana kami hidup dan ada di kota ini Tuhan. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini Tuhan, terobos kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Untuk kami kuat dan menang di hari-hari terakhir ini Tuhan. Berjalan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Seperti Engkau Tuhan, memiliki karakter Kristus dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan akan membawa kehidupan kami semakin dan semakin memiliki kesamaan dengan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, bersama seluruh warga kerajaan di tempat ini yang diberkati, dilimpahi oleh kasih setia Tuhan. Kami mendoakan seluruh pemimpin kami Tuhan, di Rock International Ministry Tuhan, kepada Bapak Timotius Arifin beserta istri, kepada Bapak Ishak Sutantolati beserta istri Tuhan, dan Bapak Beni Kristanto beserta istri Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya seluruh pemimpin kami Tuhan, mereka membawa setiap kami untuk kami boleh semakin dekat dan dekat dengan Engkau Tuhan, memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, seperti tema bulan ini Tuhan Yesus, kami boleh sama seperti Yesus, dan kami dibentuk, kami diberikan satu nasihat kekuatan oleh para pemimpin kami, untuk kami boleh memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemimpin-pemimpin kami. Kiranya berkat-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu yang heran turun atas seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk kami boleh semakin belajar mengenal Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan pagi hari ini Tuhan, seluruh warga kerajaan yang hadir di tempat ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau lebih dari segala-galanya. Karena di tempat ini terjadi kemenangan Allah, kekuatan Allah, kedahsyatan Allah menyertai kami sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan setiap warga kerajaan yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya Jesus. Kita sorakkan haleluya, oh, haleluya. Hanya Yesus kekuatan dalam kehidupan kita, amin.
kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah kita hebat, luar biasa. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan ketan langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami, Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. haleluya. Dia yang berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Yesus Raja yang mulia. Mari kita puji, tinggikan namanya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab karyanya dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan
Karena kasih-Mu luar biasa dan ajaib. Kami cintai Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, kami mencintai Engkau. Tuhan pagi hari ini. Lewat pujian ini sebagai pengakuan iman kita, Dia pemilik hidup kita. Mari dengan sebuah keyakinan dalam hidupmu katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
bahagia dari hidup. Terima puji. Mungkin dalam hidupmu tidak ada alasan lain selain kau menyembah Dia. Terima puji. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. 1-2 menit ini mari sembah Dia. Kau Raja, Kau Tuhan yang berkuasa, Kau berdaulat, Kau berkuasa, Kau Tuhan Yesus. Biara lama syadara lama 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 kinara lama 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 syadara lama lama syadara lama lama lama. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian, segala hormat dari hidup kami. Kami membawa hidup kami sebagai korban di hadapan Engkau Tuhan. Syukur kami kepada Engkau Tuhan. Sebab dalam hidup ini hanya ada satu alasan. Kami menyembah dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini menuntun kami untuk boleh semakin kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas setiap kehidupan kami. Berfirmanlah buat kami, kiranya roh hikmah dan wahyu turun atas kami, menolong kami, memahami, mengerti, dan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami lewat firman-Mu pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ini baru tanggal muda loh saudara, lemas. Shalom. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saya sangat bergairah sekali pagi hari ini. Apalagi ketika kita sudah memasuki bulan November, ada banyak hal yang sudah mulai Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita bicara bulan November ini adalah sebuah tema yang luar biasa, Christ likeness, ya, keserupaan dengan Kristus, ya. Menjadi sebuah gairah dalam hidup saya ketika saya tahu bahwa ini adalah sebuah tema yang luar biasa buat setiap kita. Amin. Nah, mari kita lihat bersama-sama, mari kita baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, ayat emas kita ini. Yuk kita baca setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya, untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Dalam Roma 8 ayat 29, sebab dari permulaan sekali Allah memutuskan. Ini adalah sebuah keputusan Tuhan dalam hidup kita, ya. Bahwa mereka yang datang kepada Tuhan, kepadanya, dan ia sudah mengetahui siapa yang akan datang kepadanya, harus, ada sebuah kata gini, harus menjadi sama seperti anaknya, sehingga anaknya yang menjadi yang sulung dengan banyak saudara. Artinya begini, bahwa setiap orang ketika saudara dan saya memutuskan datang, memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini keputusan Tuhan. Dia mau semua orang yang percaya kepadanya harus menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, harus sama menjadi seperti anaknya. Artinya kita memiliki sebuah DNA yang sama seperti Yesus Allah yang kita sembah. Yang mau katakan amin. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, keserupaan dengan Kristus adalah tujuan Allah dalam hidup kita, di mana kita dikembalikan pada posisi kita yang semula. Saudaraku dikasih Tuhan, saudara dan saya untuk menjadi orang yang percaya, camkan baik ini buat setiap kita. Mungkin sedikit aneh, mungkin sedikit
mungkin menjadi sesuatu yang asing dari pendengaran kita, bahwa waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus, tujuan Allah dalam hidup saudara adalah ini, supaya saudara dan saya serupa dan segambar dengan Tuhan. Bukan supaya saudara jadi orang kaya, bukan supaya saudara jadi orang yang disembuhkan. Itu adalah bagian di dalam kehidupan kita. Amin. Tapi itu bukan tujuan. Sebab kalau itu menjadi sebuah tujuan adalah begini, ketika saudara sudah mencapai apa yang saudara capai, saudara akan berhenti di situ. Tetapi ketika kita bicara tentang serupa dengan Kristus, adalah sebuah proses kehidupan di mana kita dibentuk berulang-ulang oleh Tuhan sehingga kita sama seperti Kristus. Dan ini yang akan menjadi sebuah gairah kalau ini menjadi sebuah tujuan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita dijadikan serupa dan segambar dengan Allah kita. Dia terima kita apa adanya. Dia apapun latar belakang saudara, apapun bentuk saudara ya, apapun yang menyertai hidup kita, dia terima kita apa adanya. Tapi dia terus memproses hidup saudara dan saya supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena itulah Tuhan punya tujuan yang besar atas hidup kita. Makanya tadi firman Tuhan katakan, dia memutuskan, keputusan ilahi adalah semua orang yang datang kepadanya dijadikan serupa dan segambar dengan anaknya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini yang harus menjadi tujuan kita. Memahami tujuan Tuhan dalam hidup kita akan membuat setiap kita bergairah dalam menghadapi hidup ini. Nah, itulah sebabnya saudaraku, kenapa dikembalikan kepada sebuah tujuan yang mulia. Yang semula, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 katakan ini, waktu Allah menciptakan manusia, itu diciptakan menurut dengan gambar Tuhan. Ada sebuah DNA Tuhan di situ. Dijadikan serupa dan segambar. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Tapi karena dosa masuk, maka semua gambar ini jadi rusak. Iblis berusaha merusak gambar ini. Makanya waktu Hawa dikatakan gini oleh iblis gini, kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Tuhan. Artinya dia sedang merusak gambar ilahi yang sudah ada dalam hidupnya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu Allah menjadikan kita, waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Tuhan mau ini, bahwa gambarnya, keserupaan, DNA ilahi itu kembali kepada kehidupan kita. Dengan tujuan ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, kemudian berfirman kepada mereka. Artinya dalam keserupaan saudara dan saya menerima mandat ilahi. Amin. Dalam keserupaan saudara dan saya menerima mandat ilahi yang besar. Dia memberkati dan berfirman ini, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini tujuan Tuhan. Dalam keserupaan kita memerintah. Dalam keserupaan kita akan menerima mandat yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab mandat yang besar, ketika itu ada DNA ilahi, ada DNA Allah dalam hidup kita, mandat itu akan berfungsi dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Amin. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, pada bagian ini proses-proses yang Tuhan kerjakan adalah, saya ingatkan kembali, tujuannya adalah supaya saudara dan saya serupa dan segambar dengan Tuhan. Keserupaan akan menghasilkan ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, keserupaan dihasilkan dari 2 Korintus 3:18 katakan begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, yang putih, katakan begini, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya keserupaan dihasilkan dari gini, dari dalam hidup kita, di mana ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya dalam hidup kita untuk membentuk kehidupan kita, diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemudian ditegaskan lagi di sana dikatakan Efesus 4 ayat 22 sampai 24 katakan begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu, ya kan?
Firman Tuhan selalu bilang, kehidupan yang dahulu harus, katakan harus, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya saya, katakan saya, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dimulai dari roh kita diperbaharui lewat Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita. Berarti saya menangkap sebuah pesan ilahi buat setiap kita. Waktu Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, bukan hanya kemudian Tuhan memperlengkapi kita menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi Roh Kudus diberikan kepada setiap kita karena Tuhan punya sebuah tujuan memperlengkapi saudara dan saya untuk memiliki sebuah kemampuan menanggalkan manusia lama kita. Menanggalkan manusia lama itu tidak gampang loh saudara. Butuh perjuangan. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging kita. Musuh kita bukan orang lain. Musuh kita adalah diri sendiri untuk kita tanggalkan manusia lama kita. Apa coba manusia lama kita? Kalau saudara renungkan gini. Mungkin. Salah satu contoh. Pemalas mungkin. Aduh gitu ya. Kita mau jadi orang rajin itu aja udah perjuangan. Perjuangan banget. Biasa gini. Membangun budaya yang baru itu biasa misalnya begini. Habis datang sembarangan gitu ya. Contoh gini. Saya punya sebuah kebiasaan dulu. Kalau saya masuk rumah, sendal saya selalu kiri di depan, kanan di belakang. Seret lepas jalan. Itu selalu. Istri saya protes. Mbok sing rapi, naruhnya itu kiri sama kanan sejajar. Kakimu kiri kanan sejajar apa enggak? Ya tergantung. Gitu ya. Kalau ngelepas sandal tidak sejajar. Tapi kalau berdiri bisa sejajar. Gitu saja. Butuh perjuangan saudara untuk waktu jalan mau masuk rumah. Berhenti, gerak, grek. Lepas sandal masuk rumah. Perjuangan dilatih saudaraku. Sampai pada akhirnya bisa. Sampai sekarang. Bahkan kalau ada pertemuan-pertemuan di rumah saya lihat gini. Ini biasa rapi, ini biasa enggak. Sudah tahu saya saudaraku ya. Dari mana? Dari sandal saudara yang ada di muka rumah. Gitu ya. Kadang saya rapikan gitu ya. Saya jajar gitu ya. Saya rapikan gitu ya. Iya. Itu aja butuh perjuangan. Apalagi ketika kita bicara tentang manusia lama kita. Pemarah misalnya. Suka berbohong. Waktu kita mengubah. Katanya harus menanggalkan manusia lama. Harus. Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan kemudian ayat yang ke-24 baru dikatakan begini. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ini yang harus kita putuskan dalam hidup kita. Waktu kita mengerti tujuan Tuhan. Untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau Tuhan memutuskan dia sedang memproses kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan anaknya, maka keputusan kita adalah harus menanggalkan manusia lama. Dan saya katakan begini, jangan khawatir, jangan berkata begini, aku tidak mampu. Tuhan berikan Roh Kudus buat kita dengan kemampuannya yang luar biasa untuk menolong saudara dan saya mengenakan manusia yang baru ini. Amin. Amin. Jadi ini yang Tuhan mau. Keserupaan dihasilkan dari proses kehidupan di mana Roh Kudus menolong kita untuk kita mengenakan manusia yang baru ini. Nah, pada akhirnya saudaraku dikasihi Tuhan, keserupaan ini akan menghasilkan ini yang Tuhan mau. Yang pertama, keserupaan dengan Tuhan menghasilkan kita akan menerima kuasa. Katakan menerima kuasa. Menerima kuasa apa? Kalau Kejadian 1:28 katakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Kuasa yang pertama adalah kuasa untuk mengelola. Kuasa untuk mengelola sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan selalu begini. Apa yang dipercayakan kepada kita itu untuk dikelola. Makanya firman Tuhan berkata begini. Ada benih untuk ditabur,
ada benih untuk dimakan. Roti untuk dimakan. Ada. Kemudian bagaimana Tuhan kemudian mengatur apa yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Persepuluhan itu diatur dengan manajemen kerajaan. Waktu kita tidak bisa memahami ini, kita akan berpikir begini. Kalau semua benih itu, kalau bisa untuk dimakan. Tidak ada yang dibuat roti untuk dimakan. Untuk ditabur kembali. Ya, prinsip seorang petani begini. Ketika mereka sudah menuai, mereka akan sisihkan benihnya untuk apa? Untuk ditaburkan kembali, untuk ditanam kembali, supaya pada musim berikutnya kita bisa menuai. Ya, jadi kalau ingin saudara memiliki prinsip ini, kuasa kerajaan akan menerima kita, akan melihat segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk dikelola dengan baik. Kita tidak hanya bicara tentang keuangan, waktu kita. Apakah kita sudah mengelola dengan baik atau tidak? Ada banyak hal dalam kehidupan kita harus mengelolanya dengan baik. Menerima kuasa yang kedua adalah Roma 8:14-15 katakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang kedua, keserupaan akan membawa kita memiliki apa? Kuasa untuk menundukkan daging atau lepas dari perbuatan. Dosa bukan tentang tindakan, tetapi perbudakan. Amin. Perbudakan. Dosa itu mengikat. Saudara. Makanya waktu firman Tuhan tadi katakan, menanggalkan manusia lama. Waktu saudara dan saya memahami prinsip ini, maka keserupaan akan Tuhan, keserupaan dengan Kristus akan menghasilkan gini, kita memiliki kuasa untuk kita menundukkan daging kita. Aku akan tundukkan dalam nama Tuhan daging kita. Dosa itu diputuskan. Saudara, ada banyak orang memiliki sebuah mohon gini, oh aku sedang bergumul, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi waktu kita tahu ini dosa, kita harus memutuskan. Tidak, berhenti. Maka itu akan berhenti. Saudaraku dikasih Tuhan, sebagai contoh, saya seringkali mendengar kesaksian begini. Sejak dari muda sampai saya muda sekarang, saya tidak pernah merokok. Tidak pernah, saudara. Tapi saya punya beberapa kenalan, teman-teman, sahabat gitu, saudara. Waktu mereka berkata begini, kalau mau berhenti merokok, itu bukan dikurangi, tapi diputuskan tidak sama sekali. Kebanyakan orang kan begini. Oh, biasanya sehari 3 pak, dikurangi kalau 3 pak, kalau misalnya 1 pak isi 12 kali 3 36, dikurangi begini. 1 hari biasanya 36 jadi 35. Tidak ngefek, saudara. Kemudian besok dikurangi lagi 34. Jadi kurang 2 lagi. Ya, saudara, tidak akan berhasil. Tapi keberhasilan ditentukan gini, saya putuskan hari ini, saya berhenti. Maka itu akan berhenti. Tidak lagi dikurangi. Karena mungkin besok lagi kepengen lagi. Aduh, tapi kemarin keputusannya berhenti. Berhenti. Tapi kalau masih dikurangi, kepengen lagi itu masih bisa. Ya. Tapi firman Tuhan katakan gini, waktu keserupaan itu, mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, akan menghasilkan kuasa atau melepaskan kita dari perbudakan. Kita diperbudak apa hari ini? Kita bisa punya kuasa di situ. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Yang ketiga, kuasa untuk ini. Lukas 10:19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasa mengalahkan musuh. Musuh di sini bukan saudara kita, bukan sebelah kiri kanan saudara, bukan muka belakang saudara, tapi musuh ini adalah gini, menginjak ular, gambaran dari kuasa gelap, dan kalajengking, sakit penyakit dan lain sebagainya. Kuasa itu ada di tangan kita. Saudara sudah punya kuasa itu. Ya. Saudara, kita punya kuasa.
Sekarang persoalannya adalah gini, kadangkala manusia itu lebih meyakini kehadiran roh yang lain daripada roh Tuhan dalam hidup kita. Lebih meyakini. Masuk rumah, aku rasa di rumah ini ada penghuninya. Loh ya jelas dong ada penghuninya. Kalau ada penghuninya kemana? Ya, Pak Johan terus kemana penghuninya? Yang bukain pintu tadi siapa kan gitu ya. Ada roh yang lain. Tapi kadang-kala kita gagal paham gini. Di rumah ini ada hadirat Tuhan. Di rumah ini ada kemuliaan Tuhan. Dan yang sadari itu. Tapi yang disadari gini. Kok aku setiap kali masuk kamar yang depan ini kok agak merinding-merinding gitu ya. Kan repot saudaraku ya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh anak Tuhan. Oleh orang-orang Kristen kadang-kala gini. Telepon pendeta. Pak bisa datang ke rumah Pak. Ada apa di rumah? Mau makan kah? Kenapa Pak? Pak, di kamar depan itu Pak, kalau saya masuk itu merinding-merinding gitu Pak, gimana gitu. Hei dengar, saudara punya kuasa, enggak perlu panggil pendeta. Saudara gini. Tangan saudara gini. Di tangan saudara ada kuasa untuk mengusir. Saya punya rumah, meninggali rumah banyak karena saya pernah jadi kontraktor, pindah rumah sana, pindah rumah sini. Saya tidak pernah itu. Kemudian saya harus panggil teman-teman khusus, ayo kita memuji, menyembah Tuhan, mengusir roh-roh yang ada di rumah ini. Enggak, saya cuma begini, dalam nama Tuhan Yesus, aku anak raja, aku anak Tuhan, aku anak Allah, mau masuk rumah ini, siapapun yang penghuni rumah ini, keluar, anak raja mau masuk. Sudah masuk aja. Tinggal tidur gitu ya. Nggak. Pernah di rumah yang istri saya cerita gini, karena waktu belanja waktu di Jawa Tengah, Bu berani Bu, ditinggal bapak sendirian. Waktu itu hari apa itu? Berani Bu kalau malam ditinggal. Loh emangnya apa yang ditakutkan? Bu, dulu di rumah ini, di kamar yang belakang itu Bu, ada pengendara kuda putih, rambutnya panjang, pakai jenggot gitu. Oh ya beneran kalau ada buat jaga-jaga rumah aja gitu ya. It's okay. Dan saya kasih tip buat saudara. Kalau cari rumah murah, cari rumah yang angker. Saya kayak pasti itu murah. Ya buat investasi gitu ya. Murah pasti saudara. Ya, saudara tinggal gini, aku anak raja, aku anak Tuhan, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Tak bersihin saudara, doakan rumah Tuhan. Aku undang hadirat Tuhan ada dalam rumah ini. Saudara punya kuasa. Tapi kalau saudara mau panggil pendeta, Pak saya syukuran Pak pindah rumah, ayo makan-makan, silakan gitu. Tapi kalau cuma ngusir setan saudaraku, saudara punya kuasa, amin. Amin. Haleluya. Bukan berarti saya tidak mau loh saudaraku ya. Tapi saya mengingatkan saudara, saudara punya kuasa. Supaya saudara punya pengalaman. Orang kesurupan, jangan bingung, datang. Aku sembah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Setan tunduk. Sakit, tumpang tangan dulu dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Gitu saja ya. Amin. Jadi keserupaan akan menghasilkan yang pertama, kita menerima kuasa. Kuasa untuk mengelola, kuasa menundukkan musuh, dan kuasa mengalahkan daging, dan kuasa menundukkan musuh. Yang kedua saudaraku dikasihi Tuhan, keserupaan akan menghasilkan ini. Identitas yang baru. Ini penting buat setiap kita. Makanya tadi katakan kita mengenakan manusia yang baru. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 12-13 katakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, waktu kita menerima kelahiran baru, kita diciptakan baru, bukan dengan daging ini, tapi firman Tuhan katakan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, bukan keinginan dari manusia, tapi keinginan Allah atas kehidupan kita. Artinya kita semua punya identitas yang sama, kita adalah anak-anak Allah. Amin. Saudaraku, kalau kita bisa memahami identitas ini dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan memiliki sebuah paradigma yang berbeda. Wah, aku anak Allah, aku anak raja. Mungkin ada banyak orang
yang berkata, yang meremehkan kehidupan kita. Tapi ingat ini, kita punya identitas yang baru. Ya, saya secara lahiriah, saya adalah Benny Kristanto Manuel, anak dari Bapak dan Ibu Manuel. Tapi dalam rohani, saya adalah punya identitas bahwa saya adalah anak Allah. Itu identitas saya. Yang membuat saya bisa melangkah sampai detik ini, karena saya tahu identitas saya. Saya tahu melangkah dalam kehidupan ini. Saya bisa menjaga kehidupan ini karena saya tahu identitas saya. Sebab ketika orang percaya gagal memahami identitasnya, ini yang akan terjadi. Kita akan mengalami penyimpangan. Kalau kita gagal memahami identitas kita, kita akan mengalami penyimpangan. Misalnya begini, kita merasa rendah diri, minder. Aku ini siapa sih begini? Akhirnya kita mengalami sebuah penyimpangan gini. Kita tidak memiliki sebuah keyakinan dan kita tidak memiliki sebuah gairah menatap kehidupan kita. Kita jadi lemes, kita jadi loyo, kita tidak punya gairah. Ya, bukan berarti kita harus sombong, saudaraku ya. Tong kosong nyaring bunyinya, wah ponakan tidak pernah belajar, nyombongan aja gitu ya. Orang lain mek ngene tok. Repot nanti ya. Tapi kita harus tahu, identitas itu penting buat setiap kita. Roma 8:15 sampai 16 katakan begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang percaya katakan amin. Roh Tuhan bersaksi sama roh kita, kamu anak Allah. Memang hidupmu begini, memang hidupmu begini. Tapi sekarang sejak kamu terima Yesus, kamu adalah anak Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, keserupaan penting buat setiap kita. Pemahaman tentang identitas kita yang baru akan menghasilkan mentalitas kerajaan yang tidak mudah menyerah. Makanya penting sekali untuk memahami tentang keserupaan dengan Kristus. Dengan waktu-waktu kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, kita diberikan sebuah identitas baru. Karena dengan identitas ini, firman Tuhan katakan, pemahaman tentang identitas kita yang baru akan menghasilkan mentalitas kerajaan yang tidak mudah menyerah. Roma 8 di ayat berikutnya saudaraku ya, bicara tentang begini. Pelan-pelan di sini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Katakan. Hanya sedikit yang akan percaya. Sing ada lawan, itu ya kata orang Ambon. Ayat 32, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Perhatikan gini, segala sesuatu dikaruniakan kepada kita bersama-sama dengan dia. Artinya saudara dan saya tidak pernah sendiri sebagai anak Allah. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Keren sekali ya. Ayat 34 katakan, Yesus Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau kita memiliki pemahaman yang benar bahwa kita adalah anak-anak Allah, tidak ada satupun apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau boleh saya tambahi di sini, saya minta izin sama Roh Kudus. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang, atau kekayaan? Karena kekayaan juga bisa memisahkan kita dari Kristus. Ketika kita gagal memahami tujuan Tuhan dalam hidup kita. 36. Seperti ada tertulis,
Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Kita lebih daripada pemenang. Karena Tuhan dan kita berjuang bersama-sama. Kita mengalahkan semua penghalang-penghalangnya. Untuk kita tetap setia kepada Kristus. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pemahaman tentang identitas kita akan membuat kita menghasilkan mentalitas kerajaan yang tidak mudah menyerah. Aku ini anak Allah. Saudara, kalau saudara lihat film 300 itu, mentalitasnya terbentuk waktu dia lihat jutaan musuh. Dia memang gini, kita pahlawan. Hanya dengan 300 orang, dia bisa mengalahkan jutaan orang. Jutaan itu bukan tentara rihir-rihir, tapi mereka pasukan-pasukan yang hebat. Tapi itu membuat mereka tetap kuat karena mereka tahu identitasnya. Yang ketiga, keserupaan menghasilkan ini dalam hidup kita. Nilai baru. Efesus 4 ayat 23 tadi sudah kita baca. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia lama kita punya nilai-nilai yang dibangun lewat hidup kita. Bulan lalu kita bicara tentang benteng-benteng yang dibangun. Nilai-nilai kehidupan kita dibangun, saudaraku, oleh hal-hal yang mungkin kita dari sekolah, dari orang tua dan sebagainya. Tetapi waktu kita percaya kepada Kristus, firman Tuhan katakan, kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sehingga Roma 12 ayat yang kedua katakan begini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, dihasilkan dari sebuah proses di mana kita memahami. Yang pertama waktu identitas baru dalam kehidupan kita. Kemudian kita baru memiliki dan memahami. Diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nilai-nilai baru itu harus menjadi kehidupan dalam kehidupan kita. Kita harus berani menanggalkan nilai-nilai lama kita. Apa itu nilai-nilai baru ini ya? Efesus 4 saudara ya. Kita perhatikan gini. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar. Seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Dusta. Jadi tidak ada dusta putih, dusta hitam. Dusta tetaplah dusta. Berkata benar. Bukan cuma berkata baik, tapi berkata benar. Ini harus jadi nilai dalam hidup kita. Sebab begini. Kadangkala waktu kita berkata benar, belum tentu orang mau menerima. Tapi kita harus berkata benar kepada mereka. Teguran misalnya. Daripada begini. Karena dusta itu akan menyesatkan. Dusta itu akan mencelakakan orang. Sudah tahu di depan ada jurang. Kita, oh enggak apa-apa, itu fata morgana. Karena ini saudara, dasarnya ini. Kepada seorang yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi waktu kita berkata dusta artinya gini. Kita sedang mengingkari orang lain itu anggota bagian dalam hidup kita. Waktu kita gini. Kita sedang berdusta kepada orang. Kita menganggap orang itu bukan siapa-siapa dalam hidup kita. Tapi waktu kita peduli dengan seseorang, kita akan selalu berkata benar buat orang tersebut. Supaya menyelamatkan dari jurang kematian. Menyelamatkan dari ketersesatan. 26. Apabila kamu menjadi marah,
Janganlah kamu berbuat dosa. Artinya gini, marah boleh, marah-marah yang tidak boleh. Ya, kebanyakan nanti marah-marahnya. Janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya tidak boleh nyimpen. Kalau kita berkata ada sebuah persoalan, selesai. Jangan dianggap selesai. Sehingga di kemudian hari ditumpuk. Ditenono yo, besok ya. 1, biasa. Manusia masih dihitung 1. Tapi masih ketemu, ya halo, apa. Tapi begini, masih 1, tunggu 2 lagi. Buat salah lagi, 2, 3, meledos bomnya, belum gitu ya. Kita harus berani menyelesaikan setiap persoalan. Selesaikan, jangan sampai berlarut-larut supaya tidak membahayakan kita. Yang selanjutnya, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya kita harus bisa mempergunakan waktu kita dengan baik. Apapun yang Tuhan berikan, apapun yang ada dalam hidup kita, jangan beri kesempatan kepada iblis. 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Mungkin kita tidak ada yang mencuri, tapi kita mencuri waktu gitu ya. Ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi ini prinsip firman Tuhan katakan begini. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi kita harus kerja keras dengan apa yang Tuhan percayakan dengan tangan kita, talenta kita. Tapi tujuannya begini, waktu saya ketemu kebenaran ini, saya cuma gini, ini prinsip, ini nilai kerajaan. Supaya, ada kata supaya. Ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya, waktu kita bekerja keras, tujuannya bukan untuk diri sendiri, tapi tujuannya adalah supaya lewat hidup kita, kita bisa menolong orang lain yang berkekurangan. Oh, saudaraku, ini nilai kerajaan. Ini nilai-nilai di mana Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau orang jangan mencuri, ya tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri lagi, dia harus kerja. Kerja dengan keras, firman Tuhan katakan. Bekerja keras, bukan bekerja santai, bukan bekerja malas-malas. Bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Tapi ini tujuannya supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini prinsip nilai baru buat kerajaan Allah, buat setiap kita. 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nilai-nilai kerajaan yang dibagikan kepada setiap kita. Selanjutnya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Artinya begini, setiap hari kita hanya mendengar tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus berduka ketika Roh Kudus bilang kanan, tapi kita bilang kiri. Kemudian Tuhan kanan, kiri gitu ya. Kayak kita mengikuti GPS. Seringkali saya guyon gitu ya. Suruh belok kanan karena merasa ngerti jalannya belok kiri. Kalkulasi ulang. Kemudian GPS saya ngomong gini, wes sakarepmu mlaku dhewe gitu. Gitu ya. Wes mlaku dhewe wes ngerti pakai GPS gitu ya, mlaku dhewe gitu ya. Roh Kudus bisa didukakan. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dan dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi nilai baru dalam kehidupan kita, kalau di gereja kita ada nilai, ada value. Value, nilai itu penting karena value itu yang akan mendasari kita memutuskan benar atau tidak. Memutuskan keputusan-keputusan kita itu dihasilkan dari nilai-nilai kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau saya boleh menjadi sebuah kesimpulan dan dengan nilai yang baru, saya mengambil nilai dari gereja kita, light, love. Dasar segala sesuatu kita hanya lihat gini, kasih. Dan kasih yang diberikan, kasih yang kita beri, itu adalah kasih Kristus. Firman Tuhan selalu dasarnya begini, ampuni seperti Kristus mengampuni.
Dasarnya adalah Kristus. Waktu kita melihat orang lain dengan kasih, kita melihat orang lain itu dengan kasih Kristus, bukan dengan kasih kita. Kenapa? Karena kasih kita terbatas, kasih kita bisa habis. Tapi kasih Kristus tidak pernah habis. Kasih Kristus itu seperti apa? Sampai dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib buat kita. Artinya kita tidak pernah menyerah terhadap orang lain karena kita mengasihi. Yang kedua, integritas. Perkataan dusta dan sebagainya tadi yang sudah kita bahas, saudara. Itu bicara tentang integritas sebagai orang percaya. Apa yang di dalam diucap dan dilakukan itu sama, integritas. Grace, memberi dari kekurangan, itu kasih karunia. Jangan mencuri, kerja. Tapi dengan sebuah tujuan, kita menolong, membagikan kepada orang yang berkekurangan. Itu grace. Itu kemurahan. Humility, kerendahan hati, menganggap seorang lain lebih penting daripada hidup kita. Menghargai orang lain. Truth, kebenaran. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi dari Efesus pasal yang keempat, ayat 25 sampai 32. Ini nilai-nilai hidup kita. Yang harus kita pegang menjadi sebuah gaya hidup yang baru dalam hidup kita. Karena saudara dan saya ada DNA ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, Christ likeness, keserupaan dengan Kristus adalah sebuah proses di mana kita dibentuk untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupaan supaya Kristus itu adalah yang sulung dalam dari hidup kita. Kita meneladani apa yang Yesus kerjakan. Supaya kita yang pertama, supaya kita menerima kuasa untuk melakukan tugas kerajaan. Kita di bumi ini sedang dikasih tugas loh sama Tuhan. Mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan, diberi tugas. Tidak ada seorang pun di bumi ini pengangguran. Makanya Tuhan berikan kuasa kepada kita. Bilang, memberkati. Tuhan berfirman memberkati. Memberkati, berkat. Itu ternyata bukan soal materi. Aku memberkati engkau. Oh terima kasih, apa bentuknya? Bukan. Ternyata berkat yang dimaksud dalam Kejadian 1:28 ini, kemampuan ilahi yang diberikan kepada kita. Kemudian Tuhan baru berfirman, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi. Artinya berkat. Waktu Tuhan memberkati kita, Tuhan sedang memberikan kuasa atas hidup kita untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sebab di dalam keserupaan kita sedang memerintah. Yang kedua, keserupaan menghasilkan identitas yang baru buat kita. Kita akan memiliki sudut pandang yang berbeda ketika kita melihat ini. Saya adalah anak Allah. Raja Wali berbeda dengan ayam. Raja Wali waktu dia lihat badai, dia ngomong gini, ini yang aku suka. Supaya aku bisa mengepakkan sayapku untuk terbang lebih tinggi lagi. Itu Raja Wali. Sedangkan ayam lihat badai, dia cari tempat persembunyian yang aman. Raja Wali lihat ular, ini makananku. Sap. Ayam lihat ular, hah? Aku mau dimakan, ada ular. Beda. Anak raja, anak Allah, lihat persoalan gini. Ini makananku. Persoalan itu vitamin buat kita. Supaya kita lebih sehat dan kuat. Wah. Vitamin, obat itu pahit. Tapi obat itu menyehatkan. Persoalan, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, identitas yang baru. Lihat persoalan, ini sesuatu yang menyehatkan buat kita. Dan yang ketiga, keserupaan akan menghasilkan nilai atau budaya yang baru dalam hidup kita. Kembangkan nilai-nilai baru dalam hidup kita. Nilai-nilai lama apa yang saudara ada? Mari kalau itu tidak sesuai dengan firman, tanggalkan itu, ganti dengan nilai yang baru. Karena kita, DNA kita adalah Kristus. Tanggalkan, ganti dengan nilai firman. Nilai kita apa lagi? Oh ternyata tidak cocok dengan firman. Tanggalkan, ganti dengan nilai yang baru. Sehingga pada akhirnya kita punya sebuah gaya hidup yang baru. Dan keserupaan dengan Kristus itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus,
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari katakan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku Tuhan, di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Biar ini jadi kerinduan kita. Mau seperti-Mu, Yesus. Ini kami Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Mari cuma Tuhan katakan, mau seperti-Mu. Ini kami Tuhan. mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kekasih Tuhan warga kerajaan, biarlah pagi hari ini apa yang sudah kita dengar menjadikan sebuah tujuan kembali dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita peduli dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita, sebab Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Percaya ini, maka kelimpahan dari surga itu pasti menjadi bagian di dalam hidup kita. Mari kita mau peduli dengan hidup kita. Jangan lagi sembarangan dengan hidupmu. Karena Tuhan punya tujuan yang besar. Berhenti kepada tujuan yang fana. Kita mengejar yang fana, kita lupa hal yang penting dalam hidup kita. Hal yang fana memang penting selagi kita hidup. Tapi itu bukan menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Mari kita mengejar sesuatu apa yang Tuhan mau buat setiap hidup kita. Serupa dengan Kristus. Karena Tuhan punya tujuan dan maksud yang besar buat kita. Kita tidak mudah kalah. Kita tidak mudah diombang-ambingkan. Ini akhir zaman, firman Tuhan katakan. Kalau kita gagal memaknai firman Tuhan malam pagi hari ini, kalau Tuhan datang pada kita dan berkata, kalau aku datang kedua kali, adakah iman di bumi ini? Tuhan mau waktu dia datang mendapati saudara dan saya adalah orang-orang yang siap menjadi pengantin-pengantin dari mempelai laki-laki kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Makanya dia sedang bergerak kepada hidup kita, supaya keserupaan dengan Kristus itu boleh tercapai dalam setiap kehidupan kita. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Mari sekali lagi naikkan pujian ini sebagai doa kita, sebagai kerinduan kita. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ini doa kami Tuhan. Disempurnakan
Apa yang harus hamba sampaikan, sudah hamba sampaikan buat jemaat-Mu di tempat ini. Mari meteraikan Tuhan, apa yang sudah hamba sampaikan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus terus berbicara buat setiap kami, supaya kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kalau kami mau masuk dalam perjamuan kudus, layakkan kami, kuduskan kami, sehingga kami boleh layak menerima tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis Islam, yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan, nanti saudara akan dilayani. Kalau sudah semua, bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online di rumah, sudah bisa mempersiapkan air putih dan roti sebagai pengganti hosti dan anggur. Mari kita angkat tangan kanan kita dan mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Roti ini adalah roti yang biasa, tapi di dalamnya kita menaruh iman dan pengharapan bahwa di dalamnya kita beriman ini adalah tubuh Tuhan yang dipecahkan buat setiap kita. Tubuhnya dipecah-pecahkan supaya setiap hidup kita yang hancur dipulihkan. Dia merelakan tubuhnya dicambuk supaya hidup saudara dan saya dipulihkannya. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tubuhnya penuh bilur, tubuhnya penuh luka dari ujung kepala sampai ujung kaki, supaya dia menyediakan lewat tubuhnya tubuh kita dipulihkan dan disembuhkan. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan atas setiap kehidupan kita. Dia merelakan darahnya tercurah atas kita untuk menutupi setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Lewat darah yang dicurahkan, dia memperdamaikan kita dengan Tuhan. Dan setiap kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan lewat darah Tuhan yang dicurahkan atas kita, dan waktu kita minum anggur yang adalah lambang daripada darah Tuhan, percaya DNA ilahi itu ada dalam tubuh saudara. Amin. Maka kemampuan dan kekuatan Allah akan mengalir dalam hidup saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Letakkan cawan di bangku saudara. Angkat dua belah tanganmu, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat kesempurnaan-Mu yang menyempurnakanku. Terima kasih Yesus, ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau layakkanku, Kau buatku berharga. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa, buat tubuh dan darah-Mu yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Dan biarlah pagi hari ini kami mau hidup di dalamnya. Kami mau Tuhan jadi serupa dan segambar dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
akan diadakan pemberkatan nikah kudus antara saudara Andrew Gunawan dan Maiselin Rajilia pada hari Sabtu 2 Desember 2023. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan Oktober, yaitu Bapak Sigit, Saudari Natasha Suhartina, Ibu Mega Putri, Ibu Maria Yosefa, Ibu Karlina Oki, Bapak Beni Kristanto, Bapak Eko Haryono, Saudari Agra Pratiwi, dan Saudari Yosefin Stefi. Ya, puji Tuhan, mari saya undang semua jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober, silakan maju ke depan. Ya, dan sementara menunggu mereka maju ke depan, nama-nama yang tadi sudah disebut saudara ya, atau saudara yang pokoknya ulang tahunnya Oktober sudah, yang belum ngisi RMC sehingga kami tidak tahu data saudara, silakan maju ke depan. Ya, saya mengingatkan kembali bahwa Natal sudah semakin dekat, saudara ya. Tanggal 12 Desember, saya mengingatkan kembali untuk kita sama-sama, yang pertama dukung doa saudara penting. Yang kedua, dana saudara juga penting, ya kan? Jadi dukung doa dan dana untuk kita menyelenggarakan Natal pada tanggal 12 Desember yang akan datang. Dan terus saudara berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang akan diundang. Terus kemudian tanggal 12 ya, tanggal 12 Desember kita akan mengadakan perayaan Natal. Oke, sudah semua? Darius? Oktober. Mau Ica? Ica? Enggak. Lo katanya Oktober. Ada lagi? Ada lagi yang Oktober? Yenisan. Oh, Desember. Desember saudara ya, Desember. Yenisan Desember. Jadi kita Desember ada makan-makan. Puji Tuhan. Mari semua saya undang bangkit berdiri. Nanti Bapak Gideon berdoa buat yang ulang tahun Oktober. Soalnya saya ulang tahun sudah. Ya, mari kita ulurkan tangan bagi keluarga kita yang sudah berulang tahun di bulan lalu. Hari ini kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami ini. Kami percaya rancangan Tuhan belum selesai atas kehidupan mereka.
mereka masih akan tetap melalui setiap perjalanan mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Berkati pekerjaan, studi, keluarga mereka Tuhan. Dan bila secara khusus bagi mereka mengerti panggilan Tuhan dan kehidupannya. Sehingga sungguh nama Tuhan semakin cemerlang dalam hidupnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan seumur hidupnya. Dan dia menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu ini. Dan kami pada pagi hari ini bersepakat seluruh jemaat melepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang sepakat dan setuju katakan amin. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada Saudara Niko, kita undang bangkit berdiri supaya kita lebih mengenal lebih dekat lagi. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja. Haleluya. Bisa maju untuk mendoakan putra-putrinya. Demikian juga bagi saudara yang ibadah secara online, ayo dekap anakmu, peluk, katakan sesuatu. Mari setiap jemaat ulurkan tanganmu untuk mendukung apa yang didoakan para orang tua. Tuhan, kami sepakat Tuhan bersama jemaat-Mu di tempat ini mengamenkan apa yang didoakan para orang tua Tuhan. Kami percaya Tuhan pada waktu mereka dididik cinta dan takut akan Engkau melalui ibadah rohani Tuhan, ini sedang membawa mereka kepada destiny-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada waktu mereka ada di dalam destiny-Mu Tuhan, mereka adalah orang-orang yang cakap di dalam mengelola sesuatu Tuhan. Dan mereka adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Mereka adalah garam dan terang bagi dunia Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan mereka ada nilai-nilai di dalam kehidupan mereka. Ini yang membuat nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau terima kuasa, terima berkat dari tempat maha tinggi. Haleluya. Terima besar yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang kerjakan dibuatnya
Dia akan membawa persepuluhan kita bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat hari demi hari yang sudah Tuhan kami lalui bersama dengan Tuhan. Kalau kami boleh memasuki di bulan yang baru, di bulan November ini, kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami membawa persepuluhan kami Tuhan sebagai pernyataan iman kami, sebagai deklarasi dalam hidup kami. Tuhanlah pemelihara, Tuhanlah yang membuat pekerjaan kami berhasil sampai hari ini. Kami tahu ketika kami menyatakan itu dalam setiap kehidupan kami, pemelihara, kami hidup di langit yang terbuka, kami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan dan tangan Tuhan yang tertuju atas setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami membawa persepuluhan kami bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami membawa persembahan kami juga di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami membawanya dengan penuh sukacita karena kami tahu waktu kami menabur, kami penuh dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Memberkati persembahan-persembahan dari jemaat-Mu di tempat ini. Untuk persembahan Natal juga Tuhan, kami percaya waktu kami menabur yang kami lihat jiwa-jiwa banyak yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Dan cukup Tuhan yang mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bawa persembahan kami bawa persepuluhan kami dengan penuh sukacita pagi hari ini. Mari warga kerajaan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan pulanglah, bawalah anugerah Tuhan yang besar turun atasmu. Aku yang menyertai, aku yang menuntun langkah-langkah hidupmu, aku yang terus memegang tangan kananmu, sehingga apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan kekuatan Tuhan yang memampukan engkau. Memberkati rumah tangga dan keluargamu, memberkati orang tua mertuamu, memberkati apa yang seisi dalam rumahmu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan aku mengurapi serta mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang diberkati dan percaya berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.